Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke bab 9 terkait dengan hearing conservation, di mana kita akan membahas terkait dengan definisinya dan juga program hearing conservation. Nah, sekarang kita masuk aja Bapak Ibu. Kalau kita bilang konservasi pendengaran gitu Bapak Ibu ya, nah ini sangat identik dengan yang namanya kebisingan Bapak Ibu. Karena yang perlu kita lakukan konservasi ini terkait dengan bahaya kebisingan. Sekarang kita pengen tahu dulu, Bapak Ibu, apa sih yang disebut dengan kebisingan? Kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan atau tidak menyenangkan, yang mungkin memiliki efek negatif, di mana tergantung pada kekerasan atau frekuensi, durasi paparan, berapa umur, atau orang yang sehat. Jadi hal-hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat penerimaan dari kebisingannya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu. Biasanya kebisingan atau suara atau diukur itu berdasarkan dari frekuensinya dan dari intensitasnya. Seberapa besar frekuensinya dan seberapa lama intensitasnya. Terpapar kebisingan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan beberapa masalah-masalah berikut ini, Bapak Ibu ya. Bisa membuat kita yang mendengar kebisingan tadi ini mengantuk dan gampang marah, Bapak Ibu. Kemudian juga ketidakmampuan untuk mendengar instruksi-instruksi penting, bisa menyebabkan juga tekanan darah tinggi, bisa menyebabkan MAH sampai dengan sakit kepala, bisa menyebabkan gangguan tidur, dan bahkan sampai bisa menyebabkan kehilangan pendengaran yang sementara atau bahkan sampai ke permanen. Nah, inilah yang kita cegah Bapak Ibu, karena seperti yang kita tahu di tempat kerja kita, mungkin kita akan sering ketemu Bapak Ibu terkait dengan proses produksi atau alat-alat yang dapat menimbulkan kebisingan. Nah, makanya kalau kita saat kontak atau berada di area-area kebisingan tersebut, perlu kita pastikan nih, kita perlu menerapkan namanya hearing conservation, agar jangan sampai kebisingan tersebut menyebabkan gangguan-gangguan ini kepada tubuh kita. Nah, terkait dengan hearing conservation program, Bapak Ibu, ada kurang lebih 7 hal yang perlu kita pastikan dalam program hearing conservation. Yang pertama, perlu melakukan pemantauan paparan kebisingan. Kedua, melakukan pengendalian secara rekayasa dan juga secara administratif. Kemudian evaluasi audiometri. Kemudian juga penggunaan alat pelindung pendengaran. Kemudian penerapan pelatihan dan juga motivasi. Kemudian melakukan pencatatan, kemudian melakukan evaluasi dari program yang sudah dijalankan. Nah, kita masuk satu-satu Bapak Ibu. Pemantauan paparan kebisingan, kita perlu melakukan survei Bapak Ibu. Nah, ini biasa dilakukan oleh personil HRD kita di lokasi ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya personil HSE kita melakukan monitoring kebisingan yang ada di lokasi area kerja yang dimana memiliki resiko kebisingan yang paling besar, di mana kita perlu nih untuk mencirikan bahaya secara akurat melalui survei area, dosimeter kebisingan, kita melakukan survei rekayasa. Pastikan survei-survei kita ini hasilnya representatif sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Kemudian kita juga mengidentifikasi karyawan yang terkena dampak ini siapa saja Bapak Ibu ya. Kemudian mengevaluasi sumber kebisingan tertentu, kemudian kita membuat prioritas nih, upaya-upaya pengendalian kebisingannya. Setelah kita lakukan pemantauan, kita melakukan survei, kemudian kita lakukan pengendalian rekayasa atau engineering, Bapak Ibu. Itu dengan mengurangi gemanya, mengurangi getaran yang ditanggung oleh struktur, bisa dengan melakukan perubahan fisik di sumber kebisingannya, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa pasang partisi misalnya, kita pasang cover, Bapak Ibu. Atau kita modifikasi atau mengganti peralatan dengan yang bisingnya lebih kecil lagi, Bapak Ibu. Atau melakukan perubahan fisik pada jalur transmisinya. Contohnya dengan menggunakan bahan penyerap suara atau dengan muffler pada sumber kebisingan, kita pasang muffler Bapak Ibu, kemudian kita melakukan penutupan dan penghalang akustik atau dengan membuat dudukan getaran atau pelumasan yang tepat. Ini adalah contoh-contoh pengendalian rekayasa dan administratif. Kalau kita bicara perlindungan pribadi, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan ini, Bapak Ibu ya. Earplug, earmuff, sama juga yang sifatnya kayak gini, Bapak Ibu, yang insert earplug bentuknya seperti ini. Ini juga bisa kita gunakan untuk melindungi telinga kita dari bahaya kebisingan. Silakan disesuaikan dengan simbol-simbol atau sesuai dengan peraturan yang ada di lokasi kerja kita. Apakah kita hanya perlu menggunakan earplug atau juga perlu menggunakan earmuff. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu materi terkait dengan hearing conservation program. Sekarang kita lanjut ke bab 10 terkait dengan alat pelindung diri. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.